Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Video kali ini video yang cukup bisa gue bilang cukup gue excited ya untuk membawakannya karena game week ke-6 udah selesai dan akan masuk ke game week ke-7. Dan untuk itu langsung aja seperti biasa gue akan membawakan video untuk tim selection dan captain picks untuk di game week ke-7. Untuk itu langsung aja, let's go. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu nih sama teman-teman semua di sini nih. Teman-teman semua ada nggak sih yang suka banget sama yang namanya sepak bola? Mulai dari main bola, nonton bola, sampai main game fantasinya. Pastinya banyak banget ya. Dan apalagi kalau tim kebanggaan kita lagi bertanding nih, pastinya kita bakal tahu banget tuh siapa aja kira-kira pemain-pemain yang cukup gacor, yang cukup oke, dan juga yang cukup gede potensinya untuk bisa mencetak gol. Dan untuk dari itu, di sini gue punya game yang keren banget, game analisa dan strategi dari MPL Fantasi. Dimana di sini teman-teman semua bisa banget nih menyusun tim andalan teman-teman semua sendiri. Dan juga sekaligus bisa ngecek nih sedalam apa sih knowledge kita, pengetahuan kita seputar sepak bola. Pastinya seru banget. Dan juga teman-teman semua di sini nggak perlu ragu lagi nih kalau tim kebanggaan teman-teman semua bakal nggak ada. Karena di MPL Fantasi ini tersedia kompetisi sepak bola dari seluruh dunia. Mulai dari kompetisi sepak bola yang kecil sampai yang gede ada semua. Mulai dari kompetisi sepak bola Inggris, Spanyol, Italia, Belanda, Prancis, dan juga bahkan ada kompetisi sepak bola Indonesia juga yang bisa dimainin di MPL Fantasi ini. Pastinya seru banget. Dan juga di MPL Fantasi ini hadiahnya tuh cepet banget. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nih nunggu satu musim, nunggu satu bulan, nunggu satu purnama, nggak perlu lagi. Karena di MPL Fantasi ini pertandingannya selesai, hadiahnya bisa langsung diterima. Dan juga pastinya MPL Fantasi ini ngebuat nonton bola kita jadi lebih seru ya. Kita jadi nggak cuma nonton doang nih, jadi berasa ikut main dan ngumpulin poin terus, sekaligus berasa ikut deg-degannya dalam nungguin hasil pertandingan. Pastinya seru banget. Dan juga yang kerennya lagi, hadiah di MPL Fantasi ini tuh berupa brilian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Untuk satu brilian kemenangan ini senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang tentunya bisa buat dibelanjain macam-macam nih. Bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa data, bisa buat beli pulsa listrik, bisa buat beli makan, dan juga bisa buat beli baju bola. Pokoknya banyak banget kegunaan dari hadiah di MPL Fantasi ini. Dan juga di minggu ini akan ada pertandingan yang seru banget, pertandingan big trophy, pertandingan big match, pertandingan besar antara Liverpool melawan Manchester City yang tentunya bisa banget dimainin di MPL Fantasi ini. Dan juga tentunya gue udah buat juga nih untuk tim analisanya yang tentunya bisa teman-teman langsung klik di card di atas. Dan untuk itu langsung aja ayo kita main bareng. Download aplikasi MPL sekarang di id.mpl.live/fantasi. Para pecinta bola pasti lagi nungguin nih pertandingan di kompetisi sepak bola Inggris dan juga kompetisi Champion Eropa. Kompetisi yang fansnya gede-gede banget di Indonesia bahkan di dunia. Sambil nonton kompetisi Inggris dan juga kompetisi Champion Eropa, coba deh sambil main MPL Fantasi. Dijamin seru. Teman-teman bisa banget nih susun tim andalan teman-teman semua di MPL Fantasi. Bakal ada kontes spesial untuk seluruh match pertandingan kompetisi sepak bola Inggris 2021 dan juga kompetisi sepak bola Champion Eropa. Pertandingannya lengkap, banyak kontes gratisnya, dan total hadiah hingga puluhan ribu berlian kemenangan MPL senilai jutaan rupiah saldo GoPay dan juga saldo link aja. Nonton bola jadi lebih asik sambil main MPL Fantasi. Kalau kamu menang susun tim, kamu bisa dapetin berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Wah, lagi hujan jadi mungkin suaranya bocor ya. Oke, langsung aja. Kali ini gue akan membawakan video seperti biasa untuk di game week ke-7, yang dimana game week ke-6 udah selesai kemarin ya. Dan untuk itu gue akan membawakan segmen-segmennya terlebih dahulu, dimana di game week ke-6 kemarin tentunya ada tim review. Singkat aja untuk tim review tim gue untuk di game week ke-6 kemarin. Dan selanjutnya gue akan membahas untuk fixturnya untuk di game week ke-7 besok. Dan juga ada watchlist, kapten, dan juga tim selection. Dan untuk itu langsung aja untuk tim review singkat untuk tim gue Rainbow FC kali ini, dimana tim gue Rainbow FC kemarin mengumpulkan 53 poin ya. Di atas rata-rata sedikit, dimana rata-ratanya ada di angka 43, dan juga rata-rata untuk di 10.000 besar ada di angka 59 kalau nggak salah kemarin. Dan sekarang gue menempati overall poin gue di angka 384, dan overall ranknya ada di angka 968.000. Artinya target gue untuk bisa masuk 1 juta besar tembus ya untuk di game week kali ini ya. Mantap. Dan juga kemarin tuh banyak banget premium yang ngeblank ya, dimana Ronaldo 2 poin, Lukaku 2 poin juga, dan juga bahkan banyak nama-nama lain yang mestinya kita harapkan mencetak poin gede ternyata
gagal mencetak poin ya. Kayak Luke Shaw 0 poin, dan ada Alonso gue juga 1 poin, dan Trent Alexander-Arnold juga 1 poin. Jadi benar-benar membuat game week yang cukup bencana ya untuk teman-teman yang menggunakan nama-nama besar ya, kayak Shaw, Arnold, dan Ronaldo, dan juga Lukaku yang dijadiin kapten. Pastinya bakal agak-agak di bawah rata-rata pastinya. Dan untuk itu nama-nama yang bisa gue gunakan di sini, untungnya gue menggunakan kapten Antonio ya, dimana Antonio 8 poin, jadi cukup oke dan cukup keren bisa dipakai Antonio. Dan juga ada Mo Salah 7 poin sebenarnya, jadi nggak jelek-jelek banget juga. Mo Salah 7 poin kali 2 jadi 14 ya untuk teman-teman yang menggunakan Mo Salah. Dan di sini yang menariknya ada Saka nih. Saka gue 13 poin, yang dimana dia mencetak 1 gol dan 1 assist kemarin. Dan Arsenal di 2 game terakhir juga cukup oke untuk performanya, legit banget. Arsenal kembali ke performa sedia kalanya dia, dan sekarang berada di 10 besar ya kalau nggak salah ya. Dan juga ada Martial yang clean sheet 6 poin, dan sisanya back gue nggak ada yang poin lagi. Shaw 0 dan Alonso 1. Dan Sanchez 2 poin sayangnya, dimana Trossard harus melanggar Gallagher ya di kotak penalti, yang menyebabkan harus menerima tendangan penalti untuk di babak pertama, di puncung babak pertama, jadi nggak bisa berbuat banyak. Dan untuk liga-liga yang gue ikutin tentunya panah hijau, kecuali satu liga nih, liga teman-teman kreator YouTube yang lain ya. Ada FPL 62, ada FPL begini, ada FPL Indonesia yang seru banget nih, dimana di sini gue panah merah karena disalib oleh Bang Fahmi dan Bang Reza ya dari FPL begini dan dari FPL Indonesia. Dan pemuncak klasmen masih Bang Owen di sini terbaik. Dan selanjutnya untuk Liga Go FC ya, Liga Go FC, dimana di sini bisa gue lihat Liga Go FC. Untuk peringkat pertama ada Andres Sebastian ya, dimana dengan 55 poin dan total poinnya 465 poin, cukup keren. Dan nomor 2 ada Purwanto Del Piero FC, juga 57 poin dengan total poin hingga 461 ya, berselisih 4 poin aja. Dan nomor 3 ada Romeo Charlie dengan 460 poin, selisih 1 poin aja. Jadi peringkat 1, 2, 3 selisihnya 6 poin, cukup keren. Dan selanjutnya langsung aja untuk kita masuk ke segmen berikutnya untuk fixture di game week ke-7. Let's go. Dan langsung aja kita masuk ke fixture, di mana fixture kali ini bisa kita lihat ya untuk nama-nama yang ijo-ijo. Di sini bisa kita lihat ada Burnley lawan Norwich, lalu ada Chelsea lawan Southampton, dan ada Leeds United melawan Watford, dan ada Leicester City lawan Crystal Palace, dan selanjutnya ada West Ham lawan Brentford, dan ada Wolves lawan Newcastle. Tapi untuk fixture di sini kayaknya masih belum lengkap ya kalau kita belum lihat untuk data statistik yang lebih detail dari understar.com untuk XG dan XGC-nya seperti biasa. Untuk itu gue udah kumpulin juga untuk datanya di sini, di mana pertahanan yang terlemah, yaitu artinya XGC yang paling lemah. Di sini gue udah mengumpulkan 4 nama ya, di mana 4 nama yang paling lemah di sini. Yang pertama ada Leeds United yang paling lemah untuk XGC-nya, artinya pertahanannya cukup di bawah, yang dimana Leeds ini akan melawan Watford ini untuk penyerangannya dia di peringkat 14, yang dimana sebenarnya juga nggak cukup oke ya, hanya di peringkat ke-14. Dan untuk yang menariknya dia dari Watford ini adalah ada nama yang cukup legit, yang cukup oke, yaitu ada Ismailis Sarr, dimana Sarr ini menempati daftar dengan urutan ke-7 untuk urusan XG terbaik dari 3 game week terakhir. Jadi Sarr ini lagi jadi nama yang hangat banget untuk bisa digunakan ya. Ditambah lagi nanti dia akan melawan tim yang paling lemah pertahanannya, yaitu Leeds United. Jadi gue rasa bisa menjadi pilihan yang bagus banget nih untuk bisa teman-teman ambil si Sarr ini ya, dan juga bahkan mungkin bisa menjadi kapten diferensial ya untuk si Sarr ini ya. Dan selanjutnya nama kedua terlemah untuk defense-nya di sini ada Norwich City ya, dimana Norwich City sendiri nanti akan melawan Burnley, yang dimana Burnley sendiri untuk attacking-nya juga nggak cakep-cakep banget ya, dan juga bahkan ada di peringkat ke-16 bahkan. Jadi bukan menjadi nama yang cukup oke untuk bisa teman-teman ambil ya. Di sini mungkin untuk nama yang paling mendekati dari segi XG player terbaik ada Chris Wood ya, cuman Chris Wood sendiri gue lihat di daftar datanya ada di peringkat ke-24, jadi bukan nama yang bagus untuk bisa teman-teman ambil. Dan selanjutnya di nama ketiga yang terlemah dari segi XGC pertahanannya ada Tottenham Hotspur, di mana Tottenham Hotspur ini akan melawan Aston Villa, dan juga Aston Villa ini juga berada di peringkat ke-13. Jadi bukan nama yang oke juga, mediocre juga untuk urusan penyerangannya. Dan juga bahkan kita nggak tahu nih siapa nih pemain Aston Villa yang cukup gacor, yang melejit satu nama doang, yang biasanya kan ada Ollie Watkins atau ada Danny Ings, tapi di sini nggak ada. Jadi bukan menjadi pilihan yang bagus juga sebenarnya untuk bisa menggunakan nama-nama Aston Villa ya untuk pertandingan besok. Dan selanjutnya ada Watford, di mana di peringkat keempat. Di sini Watford menempati urutan keempat untuk pertahanan terlemah dari 3 game week terakhir. Yang dimana Watford akan melawan Leeds United, yang dimana Leeds United menjadi tim terlemah pertama. Jadi untuk prediksi dari pertandingan ini mungkin bisa menjadi menghasilkan gol yang banyak ya. Jadi bisa menjadi pertandingan yang akan kita targetin ya untuk bisa meraih poin penuh. Di sini ada Watford melawan Leeds. Di situ Watford ada
Ismail Sarr, ada Dennis, ada Josh King, dan di Leeds mungkin ada Rafinha tentunya, dan ada Bamford ya kalau udah sembuh ya Bamford. Gua belum tahu nih kabarnya Bamford apakah udah sembuh apa belum. Mungkin ada Klich juga, Klich bisa menjadi pilihan yang bagus juga. 3 nama yang paling gacor untuk urusan XG bisa gua lihat, Bamford, Rafinha, dan Klich. Dan selanjutnya setelah kita lihat tadi dari 4 nama terlemah ya untuk di 3 game week terakhir, sekarang kita bisa lihat untuk nama terkuat penyerangannya nih dari 3 game week terakhir. Yang pertama penyerang terkuat di sini ada Liverpool, di mana Liverpool menjadi tim yang paling ofensif ya dengan urutan pertama, yang sayangnya dia akan melawan Manchester City. Yang dimana Manchester City ini menempati urutan pertama juga untuk urusan pertahanan. Jadi untuk prediksi gue mungkin untuk pertandingan ini kalau nggak 0-0 mungkin 1-0, jadi tipis-tipis aja gitu, nggak banyak gol yang terjadi ya harusnya ya. Dan nama kedua penyerang terkuat ya di sini ada Manchester United, di mana Manchester United akan melawan Everton. Yang dimana Everton sendiri ini ternyata cukup oke juga nih di peringkat kelima ya untuk urusan pertahanannya ya. Jadinya untuk Manchester United juga mendapatkan PR yang cukup gede ya, tantangan yang cukup gede ya, sama hal dengan Liverpool. Yang dimana Liverpool akan menghadapi tim terkuat pertahanannya pertama, dan juga Manchester United menghadapi tim terkuat pertahanannya kelima. Dan di nama ketiga menariknya di sini tim terkuat untuk urusan penyerangan ada Brentford, di mana Brentford ini akan melawan West Ham. Yang dimana West Ham sendiri untuk pertahanannya mediocre aja di peringkat ke-10, jadi bisa menjadi target yang cukup oke nih untuk bisa teman-teman pertimbangkan, untuk bisa teman-teman ambil nama-namanya. Di sini ada Brentford, ada Tuni dan Buemo yang cukup oke, di mana Tuni menjadi nama yang cukup oke dari segi expected assist, dan ada Buemo yang menjadi nama yang cukup oke dari segi expected goal. Dan selanjutnya di nama keempat ada Manchester City ya, menjadi tim terbaik keempat ya, di mana Manchester City sendiri akan melawan Liverpool. Yang dimana Liverpool ternyata nggak cukup oke pertahanannya, di mana Liverpool hanya menempati urutan ke-13 nih untuk urusan pertahanan di 3 game week terakhir. Jadi Manchester City harusnya bisa menjadi target yang cukup oke nih. Di situ ada Grealish, ada Gabjes, dan ada juga Foden ya. Foden udah mulai sembuh, yang sebenarnya bisa menjadi pelapis dari Grealish ya. Cuma memang sayangnya Foden kayaknya di bench ya, karena bisa kita lihat di beberapa pertandingan terakhir juga masih di bench, belum bisa menjadi starting line up. Jadi masih menjadi resiko yang gede untuk bisa menggunakan Foden. Jadi belum dulu Foden. Tapi kalau Manchester City mungkin ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne udah mulai sembuh, dan gue bisa lihat kemarin di pertandingan lawan PSG sebenarnya Kevin De Bruyne bermain cukup oke ya, dimana dia sering banget shoot ke gawang, bahkan bisa gue bilang shoot on goalnya ada di angka 3 atau 4 ya. Jadi banyak sebenarnya shoot on goalnya. Cuma memang kemarin sayangnya Donnarumma cukup oke. Donnarumma bermain cukup sempurna ya bisa gue bilang ya, dan juga berhasil menjaga gawangnya untuk bisa tetap clean sheet PSG. Jadi sayangnya hanya itu aja. Donnarumma harusnya kalau misalkan De Bruyne lawan kiper-kiper yang mediocre harusnya bisa mencetak gol banyak kemarin, dan itu bisa menjadi benchmark ya harusnya ya untuk bisa dipakai di pertandingan selanjutnya lawan Liverpool. Dan De Bruyne mungkin bisa menjadi watchlist, bisa gue rekomendasikan. Dan selanjutnya dari fixture yang ada kita lihat tadi di awal, sekarang bisa kita lihat dari watchlistnya, di mana watchlist yang bisa kita targetin di sini nama-nama yang bisa cukup oke bisa diambil. Di sini bisa kita lihat ya, yang pertama ada Chelsea, di mana Chelsea ini di 4-5 game week ke depan akan mendapatkan fixture yang cukup hijau, cukup oke, dan itu artinya bisa menjadi peluang bagus banget nih untuk defense dari Chelsea. Bisa teman-teman ambil. Di sini ada Alonso, Rudiger, Thiago Silva, dan Azpilicueta mungkin, atau nggak Reece James. Cuman Reece James sayangnya cedera ya kemarin terakhir kabarnya ya. Jadi ada 4 nama back dari Chelsea yang bisa teman-teman consider untuk bisa teman-teman ambil. Cukup keren di situ. Dan selanjutnya di nama kedua ada Leeds United ya, dimana Leeds United ternyata juga cukup oke dari segi fixturnya. Di sini Leeds United ini akan melawan Watford besok, Southampton besoknya lagi, dan 3 game week ke depan ada Wolves, ada Norwich, ada Leicester City, dan udah mulai berat ada Tottenham dan Brighton. Jadi di 4 game week selanjutnya Leeds cukup oke. Untuk nama-nama Leeds bisa teman-teman pertimbangkan, ada Rafinha di situ bisa teman-teman ambil, atau mungkin kalau misal mau ngambil kiper ada Meslier yang cukup oke juga save-nya. Jadi bisa dipertimbangkan ya untuk nama Leeds ini untuk bisa teman-teman ambil. Dan selanjutnya di nama 3 ada Wolverhampton, di mana Wolverhampton ini juga cukup oke ya di pertandingan besok akan melawan Newcastle, besoknya akan lawan Aston Villa, dan besoknya akan lawan Leeds United. 3 game week yang cukup oke untuk Wolves. Di situ ada Hwang Hee-chan ya. Hwang Hee-chan masih menjadi watchlist banget nih buat gua pantau ya, karena Hwang juga cukup oke dan juga udah mulai bermain secara full ya. Kemarin menggantikan Traore, di mana Traore udah mulai menjadi pemain bench lagi seperti sedia kala, dan Hwang dengan Podence menjadi pasangan yang cukup padu bisa gue lihat kemarin, dan juga bahkan berhasil membuat Wolverhampton akhirnya bisa menang ya untuk pertama kalinya kemarin ya 1-0 ya. Dan untuk itu bisa menjadi pertimbangan yang bagus nih Hwang untuk bisa teman-teman ambil. Dan berikut untuk watchlist yang bisa gue sampaikan kali ini, dan selanjutnya mungkin akan masuk ke segmen yang berikutnya, yaitu segmen Captain Picks. Let's go. Oke, untuk Captain Picks kali ini gue udah menyusun data juga di sini ya, dari data statistik yang tadi gue sampaikan di atas, dimana kali ini untuk dari data Captain sendiri gue udah menyimpulkan ada 3 nama utama dan 3 nama alternatif seperti biasa, dimana yang untuk Captain nama utama
menariknya di sini nama-nama premiumnya mulai turun ya. Di sini yang pertama ada Ismail Sarr ya. Untuk nama pertama yang bisa gue rekomendasikan, pertama dia akan melawan Leeds United, dan juga ini menjadi peluang bagus banget untuk Sarr bisa mencetak 1 atau 2 gol besok. Yang ditambah lagi Leeds United juga pertahanannya lagi cukup buruk di peringkat ke-20 untuk dari 3 pertandingan terakhir. Jadi bisa menjadi potensi bagus banget untuk Sarr bisa meraih poin penuh ya untuk di pertandingan besok. Jadi Ismail Sarr gue tempatkan di urutan pertama untuk rekomendasi kapten dari gue tentunya. Dan selanjutnya di nama kedua di sini ada Ronaldo. Seperti biasa, di mana Ronaldo ini akan melawan Everton ya. Yang dimana sebenarnya Everton sebenarnya cukup bagus dari segi pertahanannya, tapi dari segi statistik Ronaldo sendiri, Ronaldo itu sebenarnya cukup oke banget ya. Dimana Ronaldo ini menempati urutan pertama bahkan dari segi XG untuk di 3 pertandingan terakhir, yang tentunya bisa teman-teman pertimbangkan ya untuk bisa menjadi kapten premium, dan juga sekaligus kapten yang bisa gue bilang cukup aman ya. Karena untuk kapten yang aman lainnya kayak Mo Salah gak bisa dikonsider untuk bisa digunakan karena akan melawan Man City juga. Jadi kayaknya akan sedikit yang menggunakan kapten Mo Salah untuk di pertandingan besok. Jadi untuk bisa gue prediksi untuk di pertandingan besok, sepertinya Ronaldo akan menjadi kapten terbanyak ya untuk bisa digunakan di game week ke-7 kali ini. Dan selanjutnya di nama ketiga kali ini ada Antonio, dimana Antonio gue masukin ke daftar ketiga, yang dimana dia akan melawan Brentford ya. Dimana Brentford juga kemarin cukup oke ya dari segi pertahanannya, dan juga akhirnya bisa tembus 3 gol ya. Dan bisa gue pertimbangkan Antonio untuk bisa menjadi kapten karena dari segi permainannya West Ham melawan Brentford, dimana Brentford ini seringnya menjadi tim dengan garis pertahanan yang tinggi ya. Jadi untuk bertemu dengan tim yang serangan balik kayak West Ham ini bisa menjadi peluang bagus banget nih untuk Antonio bisa mendapatkan supply bola-bola terupas ya dari para back sayapnya, dan juga dari segi second liner dari pemain-pemain West Ham nih. Kayak ada di situ ada Soucek, ada Fornals, dan juga ada Ben Rahma. Itu bisa menjadi nama-nama yang cukup oke untuk bisa menjadi serangan balik yang bagus banget buat melawan Brentford besok. Dan 3 nama utama tadi udah gue sebutin, Ismail Sarr, Ronaldo, dan Antonio. Dan selanjutnya gue akan menempatkan nama-nama alternatif, nama-nama yang bisa dibilang cukup diferensial juga untuk bisa teman-teman ambil. Yang keempat di sini ada Jimenez, di mana Jimenez akan melawan Newcastle. Newcastle sendiri ada di peringkat ke-16 ya untuk urusan XGC. Jadinya gue rasa bisa menjadi nama yang cukup oke juga. Ditambah lagi Jimenez ini udah mulai menemukan feel-nya lagi nih untuk bisa menjadi goal getter handal dari Wolverhampton. Di mana Jimenez kemarin mencetak gol yang bisa gue bilang cukup striker banget golnya, dimana dia melewati 1-2 pemain dulu gitu. Jadi nggak melulu hanya sontekan bola, tapi ini benar-benar usaha yang cukup berat untuk Jimenez bisa mencetak gol kemarin. Jadi bisa gue appreciate ya untuk Jimenez bisa menjadi pilihan kapten yang bagus untuk alternatif kali ini. Dan selanjutnya nama kelima ada Lukaku, dimana Lukaku ini akan melawan Southampton. Yang namanya Southampton sendiri untuk pertahanan ternyata cukup oke ya, dimana dia berada di peringkat ketiga bahkan untuk daftar urusan XGC terbaik ya, di bawah Man City dan juga di bawah Arsenal, dimana Arsenal ada di peringkat kedua menariknya untuk urusan XGC. Dan dimana Lukaku ini kenapa gue pakai, karena memang Lukaku ini juga menjadi nama yang berada di 10 besar untuk urusan XG player. Jadi Lukaku ini harusnya bisa menjadi pemecah kebuntuan Chelsea. Ditambah lagi Chelsea juga cukup bisa gue bilang cukup solid ya untuk di Liga Inggris ya, yang dimana sebenarnya memang untuk di Liga Champions kemarin kalah ternyata lawan Juventus, dan juga lawan Man City di minggu kemarin juga kalah, yang dimana kalahnya bisa dimaklumin juga ya, karena emang kalah tipis dan juga kalahnya juga melawan tim-tim besar, jadinya bisa dimaklumin untuk di pertandingan kemarin. Tapi untuk lawan Southampton gue rasa lain cerita, dan gue rasa Chelsea harusnya bisa untuk meraih poin penuh di kandang Southampton kali ini. Dan selanjutnya di nama ke-6 ada Mo Salah, dimana Mo Salah akhirnya tetap gue masukin ya, karena Mo Salah ini menjadi nama yang the one and only gitu, bisa meraih poin-poin penuh walaupun melawan tim-tim besar. Jadi Mo Salah harusnya bisa tetap ada di daftar kali ini, yang memang walaupun gue masukin ke daftar ke-6 ya, daftar terakhir, tetap Mo Salah tetap menjadi pilihan yang worth it sebenarnya untuk bisa menjadi kapten di game week ke-7 kali ini. Dan berikut untuk 6 pilihan kapten yang bisa gue paparkan, yang dimana semoga membantu teman-teman semua juga ya dalam memilih kapten, yang dimana sebenarnya di game week ke-7 ini cukup agak-agak pusing ya, agak-agak ribet ya untuk milih kapten, karena dari statistik yang ada cukup seimbang semua juga. Dan juga ini bisa gue prediksi untuk di game week ke-7 ini akan menjadi nama-nama kapten yang cukup seimbang, mungkin nggak lebih dari 50% ya pemilihan kapten ya untuk di game week kali ini. Jadi bisa menjadi pilihan yang oke banget untuk bisa teman-teman ambil. Ismail Sarr pilihan pertama gue, rekomendasi dari Rainbow FC tentunya untuk bisa menjadi kapten. Dan berikut untuk pilihan kapten, statistik serta data yang bisa gue sampaikan. Dan selanjutnya langsung aja masuk untuk tim selection Rainbow FC untuk di game week ke-7. Let's go. Oke, langsung aja untuk tim selection kali ini ya. Di sini gue udah beli pemain, udah transfer juga, dan juga gue udah menyusun tim di sini. Dimana kemarin gue transfer masuk Klitsch. Klitsch gue
masuk dan ada Traore yang go out. Kenapa Clich? Karena gue nggak ada duit untuk beli Rafinha. Sebenarnya pilihan utama gue ada Rafinha. Dan juga sebenarnya gue menargetkan Leeds United bisa masuk di game week ke-7 ya, karena dari segi fixturnya cukup oke di 3 game week ke depan. Dan kenapa Clich? Akhirnya gue pilih Clich karena pertama tadi gue bilang gue nggak bisa beli Rafinha karena kurang duit, dan juga ditambah Bamford yang cedera, dan juga gue nggak bisa mengeluarkan 3 trio lini depan gue ini. Dan untuk itu gue memilih nama kedua tergacor ya untuk di Leeds United. Di situ ada Clich. Jadi pilihan pertama tadi ada Bamford untuk SG terbaik, dan selanjutnya di nama kedua ada Rafinha, dan selanjutnya ada nama ketiga ada Clich. Di mana Clich ini ternyata kemarin ya, setelah gue tonton lawan West Ham kemarin, si Clich ini ditempatkan sebagai posisinya Bamford, jadi cukup maju ke depan. Dan selama Bamford belum main, gue rasa Clich bisa menjadi pilihan yang bagus banget untuk bisa teman-teman gunakan ya, bisa gue gunakan ya at least ya, karena Clich berada di kotak penalti cukup sering kemarin bisa gue lihat. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk memasukkan Clich mengganti Traore yang udah mulai masuk bench. Jadi gue rasa pertukaran Traore dengan Clich pertukaran yang cukup, bisa gue bilang cukup agak bold ya, agak berani, tapi harus gue lakukan karena gue udah nggak ada feel lagi untuk Traore bisa mencetak poin. Dan Traore walaupun memang XG statnya cukup oke kemarin, ternyata gagal untuk bisa mengkonversi statistiknya menjadi gol, dan untuk itu harus gue ganti secepatnya, dan pilihannya jatuh kepada Clich. Dan untuk di 3 game ke depan gue pertahankan Clich untuk bisa berada di line up gue kali ini. Dan berikut untuk tim gue kali ini gak ada perubahan yang lainnya, dimana kiper masih Sanchez, untuk back ada Martial, Shaw dan Alonso, dan di midfielder gue masih ada Saka dari Arsenal lawan Brighton, ada Ben Rahma lawan Brentford, dan ada Mo Salah lawan Man City, dan ada Clich lawan Watford. Dan selanjutnya di lini depan gue ada Ronaldo lawan Everton, dan Antonio lawan Brentford, dan Lukaku lawan Southampton. Dan untuk kapten, mungkin untuk gue pribadi gue akan mengkaptenkan Antonio lagi untuk di game kali ini ya. Dan untuk di pemain pengganti gue masih ada Steele, Williams, Gilmore, dan Amarty. Dan berikut untuk tim selection yang bisa gue sampaikan kali ini. Semoga membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim di game ke-7 kali ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya masukan atau nama-nama lain yang bisa gue pertimbangkan atau enggak untuk bisa gue ganti atau bisa menjadi nama-nama target di game-game ke depannya, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih untuk teman-teman yang mau ngasih saran tentunya, dan juga untuk teman-teman yang punya pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah, nanti akan semampunya bisa gue jawab tentunya. Dan untuk itu kayaknya itu aja untuk video kali ini. Untuk teman-teman semua yang udah nonton, thank you banget. Untuk teman-teman yang udah ngikutin channel ini terus, thank you banget. Dan untuk teman-teman yang ngasih komen-komennya, pertanyaan-pertanyaannya, thank you banget. Dan untuk teman-teman yang baru nonton, tentunya bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar tim selection dan captain pick selanjutnya di channel ini tentunya. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa, gue Tigor Irsyad, peace out.